Hi guys, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini kita akan membahas tentang simple past tense, lanjutan dari part 1 yang sudah Miss Krisan bahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, silahkan nanti tinggal klik link yang ada di kolom deskripsinya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang WH questions for verbal sentences. Gimana sih caranya kita bikin kalimat pertanyaan ya untuk sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, untuk sesuatu yang sudah berlalu. Atau gimana caranya sih kita tanya ke orang tentang kegiatan yang dia lakukan kemarin. Kalimatnya bagaimana sih? Nah, oke, are you ready guys? Let's get started. Buat mengingat-ingat materi di video simple past tense yang part 1, kita akan bahas dulu simple past tense itu apa sih, kapan kita pakai simple past tense ya. Jadi simple past tense digunakan untuk talk about a completed action in a time before now. Jadi untuk waktu yang sebelum sekarang. Jadi 1 menit yang lalu itu sudah berlalu ya, sudah menggunakan simple past tense. Aku makan 1 menit yang lalu. Nah, itu berarti sudah menggunakan simple past tense. In a time before now. Jadi bisa baru-baru aja, bisa jauh-jauh hari sebelumnya, bisa beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi nggak harus yang jauh-jauh, tapi yang recent past itu bisa gitu ya. Kalau yang jauh-jauh disebutnya distant past. Oke, nah untuk kalimatnya kita mau ingat-ingat ya. Contoh kalimatnya, they studied English last night. Mereka belajar bahasa Inggris last night, tadi malam, gitu ya. Nah, tadi malam itu kan berarti sudah berlalu, before now. Maka kita menggunakan simple past tense. Nah, verb yang dipakai untuk simple past tense, karena ini kalimat verbal, maka kita menggunakan verb kedua, ya. Oke, verb kedua dari study adalah studied. Oke, ini kalimat positifnya. Kemudian untuk kalimat negatifnya, they did not study English last night. Did not disingkat menjadi didn't. Oke, they didn't study last night. They didn't study English last night. Ya, ketika sudah menggunakan did, verbnya kembali ke verb 1 atau base form, verb asli. Sehingga didn't study. Oke, jika kita ingin menanyakan sesuatu yang membutuhkan short answer, jawaban yang singkat, atau yes no question, maka kita bisa memindahkan did-nya ke depan. Tukar aja did sama subjeknya, sehingga menjadi did they study English last night? Apakah mereka belajar bahasa Inggris tadi malam? Ya, did they study English last night? Oke, kalau ya, short answer-nya kita bisa menjawab dengan yes, they did. Yes, they did. Oke, kalau no, kita tinggal tambahkan not di belakangnya. No, they did not. Atau no, they didn't. Oke, nah sampai sini semoga teman-teman bisa ingat lagi ya, simple past tense yang verbal itu seperti apa. Oke, kalau masih belum jelas, dijelaskan secara lengkap di part 1. Silahkan tonton part 1-nya. Nah, kalau di part 1 kita hanya bahas pertanyaan yang membutuhkan short answer, jawaban singkat, or we call it yes no questions ya, atau disebut dengan yes no questions. Karena jawabannya cuma yes atau no aja gitu ya, short answer, jawaban singkat. Nah, di video kali ini kita mau bahas gimana sih caranya bikin kalimat kalau membutuhkan jawaban. Tidak hanya yes no, tapi butuh jawaban kapan, di mana, apa, mengapa, dan seterusnya. Nah, maka kita harus mengingat dulu kata-kata tanya WH. Ya, disebut WH karena banyak yang menggunakan W and H. Oke. Nah, yang pertama adalah what. Ya, kemudian when, where, why, who, whom,
which, how. Oke, what, apa. Ya, pasti sudah banyak yang tahu ya. Oke, yang kedua, when, kapan. Menanyakan waktu. Where, di mana atau kemana, ya, tergantung dari kalimatnya. Artinya bisa di mana, bisa kemana. Why, mengapa, menanyakan alasan. Who dan whom kalau diartikan sama-sama siapa, tetapi bedanya who untuk menanyakan subjek, whom untuk menanyakan objek. Ya, nanti kalau ada yang belum jelas mengenai perbedaan who sama whom, nanti teman-teman boleh klik link yang ada di atas ini, ya, atau boleh juga nanti klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti Miss Krisan kasih linknya di sana, tinggal klik aja untuk nonton penjelasan lebih lanjut tentang who sama whom. Oke, which, yang mana, ya, menyatakan suatu pilihan, menanyakan pilihan. How, bagaimana. Oke, menanyakan suatu cara. Nah, sekarang kita akan mulai melihat pola kalimatnya. Ya, sambil kita belajar bagaimana sih caranya bertanya, gitu ya. Nah, Miss Krisan punya beberapa contoh kalimat. Dari contoh kalimat ini, nanti kita bersama-sama membuat polanya. Ya, menyimpulkan seperti apa polanya. Oke, kalimat yang pertama. Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Kemana kamu pergi kemarin? Kemarin berarti sudah berlalu. Ya, oke. Yang kedua, what did she do last night? What did she do last night? Apa yang dia lakukan tadi malam? Ya, menanyakan sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah terjadi. Last night, tadi malam. When did he borrow this book? When did he borrow this book? Kapan dia meminjam buku ini? Ya, kapan dia meminjam buku ini? Why did they cry yesterday? Why did they cry yesterday? Mengapa mereka menangis kemarin? Menanyakan alasan. Next, whom did you meet 2 days ago? Siapa yang kamu temui 2 hari yang lalu? Ya, whom did you meet 2 days ago? Satu contoh kalimat lagi. How did they prepare for the competition? How did they prepare for the competition? Menanyakan cara, ya. Bagaimana mereka mempersiapkan kompetisinya. Nah, dari contoh-contoh kalimat ini, apakah teman-teman bisa menyimpulkan pola untuk bertanya dalam simple past tense? Ya, kita bersama-sama coba ya. Yang pertama adalah WH word-nya, ya, kata tanyanya. Where, what, when, why, whom, how, dan juga yang lainnya ya, yang tidak dimasukkan di sini, which, yang tadi ya. Kemudian setelah itu adalah did. Ya, did ya. Oke. Did. Di sini juga ada did. Jadi setelah WH word, kita menggunakan did. Setelah itu adalah, apakah ini semuanya ini? Subject. You, she, he, they, you, they. Okay, after that, verb. Keberapa ini? 1, base form of verb. Ya, verb asli. Ya, dan tanpa imbuhan apa-apa. Bukan verb 2, ya, bukan verb ing, bukan verb ditambah s, pokoknya verb asli, verb 1.
Oke, nah ini adalah verb 1. Nah, sampai sini kita sudah dapat polanya. Ya, WH, kemudian did, kemudian subject, dan verb 1. Sisanya belakangnya tinggal disesuaikan. Bisa keterangan waktu, ya, seperti di contoh pertama, kedua, keempat, dan kelima. Bisa juga objek, seperti di contoh ketiga dan keenam. Gitu ya, jadi disesuaikan belakangnya. Oke, inilah yang kita dapat bersama tadi. Bisa ya? Nah, sekarang satu lagi, kalau who, siapa? Ya, who yang siapa yang menanyakan subjek. Miss Kirsten punya contoh di sini. Who bought that car? Who bought that car? Siapa yang membeli mobil itu? Nah, polanya berbeda. Oke, apakah teman-teman bisa menangkap perbedaannya? Jadi di kalimat ini tidak menggunakan did, ya, tidak menggunakan auxiliary did. Kita masih ingat ya, auxiliary adalah kata bantu. Jadi di simple past tense, auxiliary yang kita pakai adalah did. Nah, untuk yang who ini tidak menggunakan auxiliary did dan subject. Ya, karena subjeknya ditanyakan. Oke. Jadi setelah who, karena who menanyakan subjek, maka langsung verb kedua. Gitu ya. Jadi polanya adalah who, kemudian verb kedua plus objek. Who bought that car? Who, verb kedua plus objek. Jadi kalau teman-teman ingat pola positif dari simple past, kita tinggal mengganti subjeknya menjadi who. Gitu ya. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman tentang materi di video kali ini, Miss Kirsten sudah siapkan exercise, latihan. Oke, teman-teman tinggal mengartikan saja. Oke, translate the following sentences into English. The first one is, di mana kamu membeli buku ini? Di mana kamu membeli buku ini? Oke. Yang kedua, bagaimana Rina datang ke sini? Bagaimana Rina datang ke sini? Yang ketiga, mengapa Doni memberi Nia bunga itu? Mengapa Doni memberi Nia bunga itu? Oke, yang keempat, kapan kamu mengunjungi nenekmu terakhir kali? Kapan kamu mengunjungi nenekmu terakhir kali? Next, siapa yang memotong kayu itu? Siapa yang memotong kayu itu? Oke, silahkan teman-teman coba jawab. Ya, kalau ada yang belum jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Bisa juga tulis message di Instagramnya Angela English Course. Oke. Well, thank you for watching buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, juga share ke teman-teman yang membutuhkan supaya banyak dari kita yang menguasai bahasa Inggris. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya.